saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Natal dan selamat menjelang tahun baru. Puji syukur karena penyertaan Tuhan, kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan napas hidup, sehingga masih boleh berkarya, bersukacita hanya karena penyertaan Tuhan. Pagi ini kita berjumpa bersama saya, Diakon Hadi, dari lingkungan pelayanan 4 dalam layanan podcast Kabar Bahlak, Majelis Jemaat GKI Palangka 1. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi ini kami datang membawa keberadaan hidup kami. Kami menyadari kami sering berbuat kesalahan di hadapan Tuhan. Melalui tutur kata dan perbuatan kami, bagi yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Kami sering menyakiti hati sesama kami, terlebih-lebih menyakiti hati Tuhan. Untuk itu, dengan kerendahan hati kami mohon pengampunan, agar segala sesuatunya layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Jika saat ini kami akan membaca sebagian dari firman Tuhan, yaitu dari Titus 3 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Titus 3 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya dalam hidupnya hari pasal. Amin. Layanan podcast ini ditulis oleh Vikaris Jurgensi S3. Dunia mengajarkan sebuah prinsip bahwa kunci mendapatkan keselamatan kekal adalah banyak melakukan amal kebaikan. Karena itu kita sering-sering menolong orang lain, memberi sedekah kepada fakir miskin, di mana itu merupakan investasi. Namun Alkitab menyatakan bahwa kebajikan dan perbuatan baik yang dilakukan oleh orang berdosa adalah seperti kain kotor. Yesaya 64 ayat 6. Demikian kami sekalian seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan angin. Sebanyak apapun amal kebaikan yang kita lakukan, tidak pernah mengubah status berdosa di pemandangan Allah, kecuali jika orang berdosa itu mau datang kepada Kristus, mengakui segala dosa-dosanya, sehingga Dia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta percaya bahwa kematian Kristus di kayu salib adalah untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga memiliki status baru, yaitu bukan lagi sebagai seteru Allah, melainkan diangkat menjadi anak-anak Allah.
Inilah menjadi titik tolak seorang untuk menerima keselamatan. Sebab siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus ayat 5. Setelah diselamatkan dan hidup sebagai manusia yang baru, arah dan tujuan hidup manusia pun menjadi baru, yaitu tertuju kepada Kristus dan tidak lagi berpusat kepada diri sendiri. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perbuatan baik kita, sebaik apapun, ternyata bukan kendaraan yang bisa mengantarkan kita menuju keselamatan. Dan itu secara tegas dikatakan Paulus dalam suratnya kepada Titus. Tetapi ketika nyata kemuliaan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkan kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup kekal, sesuai dengan pengharapan kita. Atas kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah yang membuat kita berhak menerima keselamatan. Perbuatan baik merupakan buah roh yang hidup di dalam kita ketika kita menjadi orang percaya. Dan oleh perbuatan baik itu iman menjadi sempurna. Keselamatan hanya ada dalam Kristus, itu diberikan sebagai bentuk rahmat atau kasih karunia. Karena itu, marilah membuka hati untuk menerima Yesus sepenuhnya, yang akan membawa kita kepada keselamatan kekal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami tahu Engkau sangat baik. Engkau tidak pernah memperhitungkan kesalahan kami ketika kami datang memohon pertolongan-Mu. Tapi kami yang sering lalai terbuai oleh rayuan-rayuan dunia ini, sehingga terjerat oleh kuasa dosa. Bapa Surgawi, ajar kami untuk saling mencintai dan saling mengasihi. Sebagai pelaku firman, bukan hanya sebagai pendengar. Sebagai benteng kebenaran, bukan sebagai tameng kuasa kegelapan. Sebagai matahari, bulan, dan bintang bagi orang-orang yang dikasihi. Bapa di surga, ajar kami selalu berbuat baik, pun itu kepada orang-orang yang susah untuk berbuat yang sama kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.